Pertahananku sudah sangat lemah. Sekarang baru aku sadar, aku tak sekuat kamu untuk bertahan menanggung sebuah hukuman. Aku sangat berharap, berdoa dan memohon ampun pada Allah agar diberikan petunjuk untuk menemukan keberadaan ayah. Hingga aku yang merasa sangat kotor di hadapan Sang Pencipta, tiba-tiba doaku dijabah ketika aku mendapatkan sebuah petunjuk dari seorang teman kampusku dari pesan WhatsApp yang kuterima. Sebuah video yang dikirim oleh temanku yang bernama Angga, di mana isinya adalah penampakan ayahku yang sedang menyapu di sebuah pekarangan sekolah, di mana mataku tak asing untuk mengenali lokasi yang menunjukkan seperti tempat sekolah SMA aku dulu. Lalu tanpa basa-basi langsung aku telepon temanku dan memberondong banyak pertanyaan, sampai aku lupa diri memberi kesempatan Angga bernapas supaya bisa menjelaskan. Yang pada akhirnya firasatku benar, lokasinya di sekolahku dulu. Angga melihat ayahku ketika mengantarkan adiknya, sebab motor adiknya tiba-tiba bocor ketika akan berangkat ke sekolah. Karena Angga yang masih ragu itu apakah ayahku atau bukan, terpaksa divideokan saja tanpa ditemui untuk menghampiri. Mendengar semua penjelasan Angga, aku langsung berteriak girang berlari mengabari ibu. "Ibu, ayah sudah ketemu. Ini ayah, Bu. Ini ayah di tempat SMA aku dulu, bekerja sebagai petugas kebersihan." Spontan ibu yang masih lemah bangun dari tempat tidur. Seakan sembuh sudah tak sakit lagi. Langsung ceria dan semangat untuk segera pergi menjemput ayah. Aku berlari menghidupkan motor dan disusul oleh ibu yang tergesa-gesa tak sabar untuk bertemu. Dan langsung bertengger di belakangku setelah pintu rumah sudah dikunci. Aku langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi sampai ibu berteriak memarahiku, hingga kedua tangannya mendekap erat pada tubuhku karena beliau yang ketakutan. Saking tak sabarnya aku ketemu ayah, aku sampai lupa ada ibu yang berbonceng di belakangku. Sesampai di sekolah, aku langsung berlarian setelah motor diparkir, di mana diikuti ibu dari belakang. Wajahku menongol di depan pintu ruang guru, di mana kantor dipenuhi oleh para guru. Sebab pas aku datang pukul 9.40 menunjukkan waktu istirahat sekolah. Mataku tak melihat ayahku di sana. Aku cuek dan pergi di mana panggilan para guru tak aku gubris. Karena bagiku saat ini mataku hanya ingin melihat wajah ayahku. Jadi sebelum aku bertemu, orang yang menegurku terasa seperti tak terdengar, tanpa untuk memperlihatkan perilaku anak yang tak sopan pada gurunya. Tapi ibuku berusaha memperlihatkan senyum pada guru-guru. Lalu aku bergeser dan menatap pekarangan tengah sekolah. Mataku tertuju pada dua orang laki-laki yang duduk di bawah pohon sambil ngobrol di samping lapangan basket, di mana salah satunya adalah ayahku yang selama ini aku cari-cari. Aku berlari dan berteriak membawa sesak di dada selama ini. "Ayah! Ayah!" Di mana dengan suara kerasku itu mengundang perhatian dari siswa-siswi yang sedang istirahat sekolah. "Ayah!" Aku langsung memeluk tubuh ayahku yang sudah berdiri dengan raut muka yang tak suka dengan kehadiranku. Tapi ayah berdiri seperti patung yang tak ada digubris. Lalu beberapa detik memaksa tanganku lepas dari badannya. Tapi aku terus berontak dan berusaha memeluk. "Kenapa kamu mencariku lagi? Aku sudah tak mengharapkanmu datang untuk menemuiku. Sudah, pergi kamu sana." Ayah mendorong tubuhku, tapi aku masih tak rela dan terus memeluk. "Ayah, maafin aku ayah. Aku salah ya. Aku berdosa ayah. Aku anak durhaka." Aku terus meyakinkan agar ayahku mau bukakan pintu maaf untukku. "Sudah saya bilang, jangan dekati saya." Kali ini dorongan ayah benar-benar kuat hingga aku terjatuh dan terduduk. Ibu yang menyaksikan langsung terkejut dan mencoba membujuk untuk meredam amarah ayah. Kali ini ayahku benar-benar memperlihatkan kemarahannya. "Sudah saya bilang kau bukan anakku lagi. Saya sudah tak sudi punya anak durhaka sepertimu. Sekarang silakan pergi dari hidup saya, karena saya sudah tak butuh kamu lagi." Dengan kata-kata ayah yang sangat lantang, mengundang para guru keluar lalu disusul oleh kerumunan siswa-siswi yang ingin tahu. Mendengar kata-kata ayah seperti itu,
Aku langsung memeluk lututnya dengan ratapan yang masih memohon. Ayah, aku mohon, ampuni aku ya. Jangan buang aku ya. Ibu yang merasa kasihan membujuk ayah untuk memberi maaf padaku, karena aku anak satu-satunya. Tapi ayahku tak berkedik sedikit pun dari penderian, di mana sudah tak menganggapku sebagai yang berharga. Melihat kondisiku yang mengibah seperti itu, Bu Aisyah, guru agamaku dulu yang sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah, langsung menghampiriku, memegangi bahuku. Dengan diperlihatkannya aku sebagai tontonan, bagiku tak peduli lagi. Rasa maluku sudah mati dan tak kuhiraukan. Yang ada cuma rasa sakit. Sakit ketika ayahku ngomong di depan banyak orang yang tak sudi punya anak sepertiku lagi. Rasanya ragaku dimutilasi tanpa dibius. Sungguh sangat menyakitkan. Dio, suara Bu Aisyah mengubah pandanganku. Lalu dengan mengangkat kedua tangan aku memohon pada guruku, di mana dulu aku sangat dekat dengan beliau. Bu, aku mohon bantu aku agar ayah mau maafin aku. Aku mohon agar ayah gak jadi buang aku. Bantu aku, Bu. Lalu dengan bijak Bu Aisyah ngomong, Dio, kenapa kamu sekarang bisa seperti ini? Dulu kamu di sini termasuk anak yang baik dan berprestasi. Tapi kenapa sikapmu sekarang berubah dan membuat semua guru-gurumu di sini kecewa atas sikapmu? Aku tak bisa berkata apa-apa ketika Bu Aisyah menceramahi semua perbuatanku yang sudah salah pergaulan. Sekarang kamu gimana? Yakin mau berubah? Yakin mau insaf? Dengan cepat aku mengangguk dan bilang yakin berkali-kali. Kamu harus berjanji. Iya, Bu, saya berjanji. Sama siapa kamu berjanji? Sama Allah, Bu, saya berjanji. Ya Allah, bukakanlah pintu hati ayahku untuk memaafkan perbuatanku atas semua dosa-dosaku selama ini. Aku janji, ya Allah, tak akan melawan sama ayah dan ibu lagi. Aku janji, ya Allah. Lalu Bu Aisyah berdiri dan memujuk ayahku supaya memaafkan anaknya. Sudah, Pak. Ini sudah saatnya Bapak memaafkan kesalahannya anak Bapak. Insya Allah dia sadar, Pak. Dia sudah menyadari semua kesalahannya dan terus memberi pengarahan ilmu agama pada ayahku. Tuhan saja Maha Pemaaf. Apabila hambanya mau bertobat, masa kita sebagai manusia yang tak mau untuk memaafkan? Apalagi ini sama anak sendiri. Mendengar nasihat Bu Aisyah, di mana sebenarnya ayah merasakan isi kepalanya sudah mulai mencair, dengan tumpahan di dadanya yang juga sebenarnya sudah tak terbendung lagi, lalu menghampiriku yang masih terduduk dan segera merangkulku.